Hai Nets, jadi ceritanya kemarin gue bikin story di Instagram, gue bilang kalau misalnya smartphone itu fragile ya, apa sih? Eh, Rapuh gitu ya, jatuh sekali aja langsung layarnya udah retak kayak gimana gitu kan. Jatuh dari ketinggian maksud gue, dan apalagi yang handphone-handphone yang layar lengkung begini ya nggak. Jadi kita tuh ngerasa ringkih dan ngerasa kayak pengen ngejaga banget, dan hampir semuanya setuju sama pendapat gue. Jadi kita jadi ngerasa kayak pengen ngejaga banget, pengen hati-hati banget sama handphone ini, dan beberapa setuju kalau misalnya butuh handphone yang lebih anti banting gitu ya, lebih kokoh, lebih solid, lebih kita kalau kita orangnya ceroboh atau misalnya nggak yang bisa ngejaga-jaga barang banget, agak teledor dikit atau misalnya aduh gue nggak mau ngerawat-rawat banget, gue pokoknya asal pakai banting dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman seperti itu cocok pakai smartphone yang satu ini. Kebalik. Cocok pakai smartphone yang satu ini. Ini ada dari brand lokal ya, Luna, yang gue selalu suka banget sama smartphone-smartphone keluarannya Luna, dan kali ini mereka bikin generasi kedua smartphone anti banting mereka, Luna Warrior X. Nah, ini ada yang menarik, Nets. Ini SIM tray ejectornya itu ujungnya tuh kayak ada kail atau pengait gitu, dan ini fungsinya karena bodinya dia yang tebel banget ya, dalam. Jadi begitu selesai lu tusuk, terus udah kebuka, lu perlu dikaitkan dulu, dikail dulu supaya bisa dia keluar tuh, dicangkolin. Hah. Oke, sekarang ini udah di setting-setting awal dan belum gue install apa-apa. Gue mau tahu bloatware-nya ada apa aja. Jadi ini tampilan awalnya ketika lu pertama banget beli. Dan ini seperti Luna atau seperti Evercost yang lain, ini adalah pure Android murni yang nggak di-customize apa-apa. Dan ini semuanya aplikasi bawaan Google. Paling ada tool bag ini yang jadi ciri khas dari si handphone Luna Warrior X ini ya. Ada torch, kompas, ya ada sensornya komplit ya soalnya dia. Terus sensor suara, protektor, bahkan ada simulasi suara, alarm, SOS ya. Ini dibutuhin banget sih kalau emang lu lagi ada di tengah hutan atau misalnya lagi di gunung gitu ya. Terus ya kompasnya juga oke, dan lain sebagainya sih banyak banget. Ada magnifier, ini sebenarnya pakai kamera doang dia buat zoom in zoom out. Kemudian penghitung langkah, timer ini stopwatch biasa, dan ada torch yang ini terang banget sih torchnya. Ya namanya juga HP outdoor ya. Oke, toolbox. Terus biasa seperti Evercost lain dan Luna lain, itu ada bloatware dari Evercost, ada isi book untuk buku, toko 1001, dan U-Box. Udah itu doang. Jadi dia nggak dikasih apa-apa lagi, bener-bener murni Android pure ya. Dan ini ada radio FM, tapi gue berharapnya karena ini HP outdoor, dia nggak usah pakai headset lagi untuk nyalain radio FM. Ternyata butuh headset, sedangkan headsetnya nggak disertain di paket penjualan, dan juga ini nggak ada jack audio 3,5 mm, hanya Type-C doang. Jadi harus pakai headset yang Type-C atau pakai converter yang itu juga lagi-lagi nggak disediain, sayang banget. Jadi kita lihat memorinya. Nah, dia memorinya total 64 GB, tapi udah kemakan sistem 15 GB, lumayan ringan karena ini Android pure. RAM-nya dia 6 GB, untungnya gede, dan bisa ditambah lagi 6 GB lagi untuk pakai memori internal ya, untuk tambahan RAM-nya. Dan ini sisanya masih 3 GB lagi tanpa gua tambahin RAM virtual. Dan tadi kita udah lihat SIM-nya itu hybrid, cuma dia bisa pakai micro SD sampai 256 GB. Kemudian kita lihat apa lagi ya, kalau di awal kita lihat ponselnya namanya Luna G6. G6 kayaknya pernah ada ya, V6. Tapi nama backendnya Luna Warrior X. Kita mau cari tahu dulu Androidnya berapa nih. Kita lihat
hardware informationnya 8 core 2,3 GHz ya, 6 GB. Resolusi layarnya Full HD dan ini IPS. Kemudian layarnya ukurannya 6,5 inch padahal HP-nya segede gini. Jadi banyak banget bezelnya karena untuk supaya ketahanan ya, supaya dia nggak terlalu gampang pecah. Nah, terus kita lihat sistemnya. Patch Android terakhir 5 Mei 2023, cukup baru walaupun sekarang sudah Juli. Dan nanti mungkin seperti Luna V6 dia bisa dapat update. Kita coba nanti setelah berapa lama kita update ya. Dan Androidnya Android 12, belum Android 13. Paling itu sih, apa sih sisi-sisinya. Ini nanti gua bahas lengkap di review aja, karena memang ini kan handphone outdoor ya, harus benar-benar diuji. Cuma dari keunikan dalamnya seperti itu. Kemudian ada keunikan lagi, di sini ada satu tombol multifunction yang kalau diklik sekali kita bisa tentukan dari toolbox itu kita mau pakai yang mana. Misal kalau gua pakai buat center biar cepet gitu ya. Bisa juga lu pakai toolbox yang lain ditentukan di tombol ini. Misalnya untuk kompas biar cepet aksesnya, untuk pengukur sudut dan lain sebagainya yang lu mau lah, atau timer. Kalau diklik 2 kali bisa ke aplikasi apapun ya selain toolbox. Contohnya gua pakai untuk map, dan ini layarnya rata banget karena memang dia supaya anti bantingnya nggak ada lengkungan 2,5D dan lain sebagainya, dan gue sukanya. Nah, ini layarnya udah punch hole, udah bukan poni lagi. Ini jadi fingerprint scanner. NFC-nya juga tadi gue cek ada NFC ya. Nah, tuh ada NFC-nya. Fingerprint scanner-nya sayangnya agak nggak kokoh ya. Justru kokohan tombol volume sama tombol multifunction ini. Dan asiknya ini resmi ya. Di Indonesia emang jarang banget yang bikin smartphone Android outdoor. Oh, satu lagi keunggulan. Kalau ini layarnya dimatiin, di bagian belakang ada secondary display, dan ini adalah jam. Kasih tahu jam, baterai, hari, tanggal. Jadi fungsinya sebenarnya kayak jam di smartwatch ya. Nah, biar hemat data, nggak usah dikit-dikit nyalain layar supaya tahu buat ngelihat jam doang. Jadi di sini ada secondary display yang fungsinya memang untuk jam doang ya. Nggak bisa kita custom buat notifikasi atau gambar lain. Memang untuk jam aja. Kalau posisinya dia layarnya nyala, dia dalam beberapa detik akan mati. Tapi kalau misalnya begitu layar dimatiin, di sini jamnya akan nyala terus. Tuh ada satu speakernya mono, 2 mic. Udah. Nah, kita banting-banting gitu ya. Oke, itu sih si Luna X, dan lucu ya, ada kayak layar keduanya mirip layarnya Smart Band gitu kan. Nggak bisa disentuh sih sayangnya, tapi lucu aja. Dan dari desainnya ini emang cocok banget buat lu yang suka adventure gitu kan. Gaya-gaya army gitu kan, buat lu yang hobinya mungkin main paintball dan sebagainya, ini sih cocok sih. Dan ini tebel banget karena baterainya juga gede, lihat. Beauty and the Beast kayaknya ya. Dan kalau memang lu setuju, handphone itu harusnya lebih tahan banting lagi karena kerjaan lu yang segala macam itu, dan banyak resiko-resiko handphonenya jatuh gitu ya. Lu cocok pakai ini. Harganya dijual resmi di Indonesia, ini resmi garansi 1 tahun dari Luna. Itu 2.999.000 saat flash sale, dan lu bisa beli di link yang ada di kolom deskripsi sekarang juga. Sok, ya silakan switch dari handphone yang sangat rapuh ini ke handphone yang paling kuat yang ada di Indonesia. Thanks lu yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gue Alex Sodik pamit. Tunggu review selengkapnya handphone ini bisa ngapain aja di channel Alex Sodik ya kira-kira minggu depan. Gue cobain dulu, gue banting, gue bikin apa aja ya. Oke, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video reviewnya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Nih, gue jatuhin dua-duanya nih ya.